Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulur-dulurku kabar sehat, kabar baik. Pokoknya tetap semangat. Semua merasakan dulur. Jadi untuk masa-masa yang sulit ini tidak sampean saja yang merasakan, hampir dari kalangan bawah sampai kalangan menengah. Entah nanti kalau menengah ke atas kita nggak tahu. Yang jelas ini para petani memang sangat merasakan. Ya dulur, untuk bawang merah saat ini yang sangat keseringan tergencar air hujan, ini memang untuk pertumbuhan bagus dulu, tapi untuk kesehatan yang kurang bagus. Jadi kita utamakan itu kesehatan bagi bawang merah tanaman kita itu. Jadi untuk perkembangan pertumbuhan, insya Allah dengan adanya air hujan ini, untuk perkembangan tidak ada masalah. Nah, tapi di balik perkembangan yang drastis itu harus ada peran yang istilahnya menjaga supaya tidak terlalu tidak terlalu over. Bagaimana caranya? Nah, untuk caranya yaitu dengan jalan satu. Langkah pertama, pemupukan harus bisa diatur, jangan sampai over, jangan sampai terlalu. Sebab apa? Beda cuaca juga beda untuk pemakaiannya. Ini keduanya, peran ini juga sangat penting, yaitu fungisida. Jadi kalau bawang merah sampean ini untuk pemupukan ini kalau sudah terlalu over dan pupuknya tidak pupuk seimbang, ini perkembangan itu melampaui batas. Jadi fungisida ini untuk mengawalnya ini merasa kesulitan dulu, merasa keberatan. Jadi saya sangat menganjurkan apabila bawang merah sampean ini sudah cukup untuk pertumbuhannya, nanti masalah pemupukan tidak usah terlalu diprioritaskan harus segini susulan, harus 4 susulan, harus 3 susulan, jangan dulu. Yang penting ini nanti kalau sudah usia seperti punya saya ini sudah usia 24 hari, ini nanti sebelum usia 30 harus dipupuk dengan pupuk akhir. Maksudnya pupuk penutupan. Dulu bisa pakai grower dan bisa juga dikolaborasi dengan NPK Pak Tani. Jadi ini nanti untuk penutupan, kalau sampean pakai grower aja bagus, pakai kolaborasi dengan NPK Pak Tani bisa. Tinggal sampean ini nanti buah merahnya gimana pertumbuhannya. Kalau memang pertumbuhannya ingin lebih lagi, dulur-dulur bisa memakai tambahan, yaitu kolaborasi dengan NPK Pak Tani. Jadi tidak usah dipikir masalah ini belum tinggi, ini belum, saya rasa belum mencukupi loh. Bawang merah itu kalau usia segini belum bisa dilihat untuk pembesaran pohonnya atau popornya dulu. Nanti kalau sudah menginjak usia 30-an, bawang merah itu akan membesar sendiri, pohonnya akan membesar sendiri dengan sendirinya dulu. Sebab pernah saya bilang air hujan ini sudah cukup untuk istilah unsur-unsur yang berada di pupuk kita itu terdapat di air hujan juga. Nah, untuk itu, untuk pemberian pupuk kita imbangi, kita harus mengimbangi aja. Jadi kalau memang kurang gemuk atau kurang subur sedikit, kita bisa kolaborasi dengan NPK Pak Tani. Nah, selanjutnya pakai grower. Jadi
Umpama jatahnya 40 kilo, nanti grower 20 kilo, dan NPK Pak Tani 20 kilo, nanti kan 40 kilo. Nanti gimana Mas kalau kurang? Ya kurang ya ditambah. Maksudnya umpama kurang sedikit ya ditambah supaya mencukupi. Kalau kurang tidak dipupuk gimana ya nggak tepat kan. Nah, jadi kalau bisa pupuknya ya rata aja. Jadi diusahakan untuk bibitan 2 kintal itu sampean paling maksimal untuk cuaca kayak gini paling maksimal 40 kilo ya dulu. Jadi sampean pakai 35 kilo enggak apa-apa, bagus, tetap bagus. Nah, bawang merah sudah sekilan lebih ini sudah memenuhi syarat untuk pembuahan. Nah, ini masih kecil, memang saat ini masih kecil sebab umurnya masih separuh. Jadi nanti kalau sudah usia sekitar 28 dia akan membesar sendiri dulu tanpa harus sampai pupuk. Memang kalau pupuknya sudah dari awal sudah memenuhi syarat, kita itu ya tetap pupuk lah. Yang penting saat kita pupuk kita lihat pertumbuhan gimana. Ini seumpama ini dalam istilah perkembangan kok sudah mencukupi. Wah, ini kalau saya mau pupuk lagi umur berapa lah? Ini sampai ada pedoman pokoknya umur 30 mentok itu harus diakhiri. Nanti berarti kalau punya saya kan dasaran dan susulan pertama, nanti langsung akhir. Nah gitu. Jadi enggak usah istilahnya ngukui pedoman, enggak usah. Pedoman itu memang kalau istilah kondisi situasi itu memenuhi syarat dulu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya kita harus mempunyai langkah baru. Nah, untuk contoh punya saya ini nanti usia sekitar 27 atau 28 nanti saya akhiri dengan memakai, insya Allah kalau tidak grower ya saya kolaborasi dengan NPK Pak Tani. Nanti tunggu lihat 2 hari yang akan datang bagaimana perkembangan pohonnya. Nanti kalau sudah terlihat perkembangannya memang benar-benar bisa dilihat dengan hasil yang bagus ya nanti cukup pakai grower aja di usia 27 atau 28 nanti saya akhiri. Nah, untuk selanjutnya tinggal obat fungisida kita benar-benar diatur dengan pemakaian yang sesuai dengan usia dan pertumbuhan ya dulu ya. Jadi musim panas ini memang banyak kendala. Ini saat ini juga banyak telur kaper ada. Sekali dia netas itu malah kalau musim penghujan ini malah sulit. Sebab dia keluarnya sama di dalamnya tuh kelamaan di dalamnya. Jadi ini yang dipakai harus yang sistemik, terutama sejenis Vayego atau Minekto. Memang harganya mahal dulu, tapi kalau ini nanti bisa lekas sembuh kan tidak berlarut-larut, jadi malah ringan. Ini dulu, ini usia 24 hari. Cukup sekian dulu ya ini. Ayo dilihat dulu buah merahnya, kontrol. Nah ini dulur, pertama-tama kalau kita sudah datang atau pergi ke sawah itu kita lihat dulu gotnya. Jadi isi air itu berapa jaraknya dengan tanaman, ini perlu diperhatikan. Setelah itu sampai perhatikan untuk pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya dilihat atau kita rasa sudah meningkat dengan waktu yang kemarin, berarti pertumbuhan bawang merah sampean ini normal alias lancar. Nah ini dulur yang sudah panen punya
misanan atau sepupu saya ini. Ini solusinya dulur apabila tidak ada tempat. Asal tidak kebanjiran. Jadi sawahnya asal tidak kebanjiran, nanti bisa ditaruh di sawah. Oh ya, ini lupa, ada yang komen dan ada yang masuk dalam WA itu menanyakan kenapa Mas kok gak pakai dakonil. Nah, kenapa dan alasannya saya itu gak pakai dakonil, sebab satu sudah ada antrakol, dua untuk musim penghujan saya menghindari warna hijau. Jadi biasanya kan kalau dakonil itu fungisida tapi bisa berefek bagus sebenarnya ini warnanya hijau. Cuma untuk musim penghujan kayak gini ini saya itu kalau warna daun terlalu hijau itu dari segi pengalaman saya itu biasanya itu memicu terjadinya berontok dan bulir. Saya itu malah seneng kalau bisa ada pucuk kuning, itu saya itu malah seneng. Sebab kalau sudah pucuk kuning buah merah itu berarti kokoh. Nah, terus muncul tunas baru muncul. Sebab apa? Yang sudah awal dia tumbuh itu sudah istilahnya itu membatasi untuk ketinggiannya. Jadi dia itu ndak ngelos, tingginya agak ngelos, dan akan terbentuk lagi tunas baru. Nah, itu tuh. Nah, ini dulur, ini saudara-saudaraku ini istilahnya ini belajar tanam bawang merah ini wis direwangi kok ini ki. Cuma belajar saja dulu. Jadi memang belajar itu ya memang harus mempraktekkan. Dia itu ndak memikirkan hasil. Jadi yang penting bisa. Nah, yang sudah panen ini dulur. Ini sampai kalau ndak ada tempat di rumah dan ada sawah yang tidak kena banjir, ini solusinya. Dipakaikan kerodong dan di bawahnya ada plastiknya. Bisa memakai plastik yang putih, yang seperti di atas bisa. Pakai plastik melon ini juga bisa. Jadi mana yang lebih hemat menurut dulur-dulur. Nah, itu nanti buah merahnya itu ditaruh di atasnya plastik yang ada di dasar tanah ini, yang tanah. Pokoknya jangan sampai kena tanah. Dan itu nanti bisa dikasih pelengkung pakai bambu, ini bisa pakai besi juga bisa. Nah, sampai bisa lihat dulu ini cukup banyak muatan ini. Berapa ton ini sudah, kalau ditaruh di rumah itu pasti ini menghabiskan lahan, tidak cukup ini. Nah, contohnya ya begini dulu. Pokoknya saat akan hujan nanti dikontrol sampai hujan turun. Nah, dilihat nanti bagaimana kondisinya. Setelah hujan sudah aman, dirasa sudah aman, nanti baru pulang. Nah, jadi ada keringanan dan bawang merah sampean tidak rusak. Kalau ditaruh di rumah dipaksakan padahal tidak ada tempat, nanti akan rusak. Nah, ini contohnya dulu gini. Nah, yang tengah itu dikasih rafia. Jadi ini lebih aman dan tidak perlu buka tutup, yang penting pinggirnya bisa kena udara.
Ini nanti sekitar 10-12 hari insya Allah sudah kering. Jadi ndak kena apa itu, gangguan ayam atau gangguan apa ndak. Kalau di rumah biasanya karena gangguan ayam atau biasanya ditaruh di rumah itu ada pasti kan kurang bebas untuk sinar matahari. Jadi kalau di sawah ini luas matahari ya ngefull. Saya sarankan kalau ndak ada tempat di rumah bisa dipakai cara seperti ini dulu. Asal lahannya nggak kena banjir. Bagi dulur-dulurku, sebab apa? Sebab kalau nanti kena banjir kan malah repotnya pol tuh masuk di plastik yang buat alas tadi. Ya iki koyo ngalas iki. Cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak melok cangkruk aku.